Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Seperti langit ikut menangis atas apa yang baru saja aku temukan. Aku, Laras, duduk di sudut kamar tidur kami yang luas, memandangi layar ponsel suamiku, Andika, yang tergeletak begitu saja di meja rias. Biasanya dia selalu mengunci ponselnya rapat-rapat, tapi malam ini, entah karena kelelahan atau kecerobohan, dia lupa. Aku tidak berniat mencari-cari, tapi notifikasi WhatsApp yang terus bermunculan membuat tanganku gatal untuk mengintip. Sayang, aku sudah sampai di hotel. Kangen banget. Tulis seseorang bernama Rina Cantik, dengan emoji hati merah. Aku membuka pesan itu, dan dunia seolah runtuh di bawah kakiku. Foto-foto mesra. Andika memeluk seorang perempuan berambut panjang bergelombang, tersenyum di balkon kamar hotel dengan latar laut Bali. Ada lagi foto mereka berdua di restoran. Andika mencium pipi perempuan itu dengan penuh kasih sayang yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang. Tangan ini gemetar. Tapi aku memaksa diri untuk tetap tenang. Dengan cepat, aku memotret setiap pesan, setiap foto, menggunakan ponselku sendiri. Aku butuh bukti. Bukan untuk langsung menghadapi Andika. Belum. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, dia akan membela diri, berbohong, atau malah menyalahkanku. Tidak. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Rumah megah kami, yang berdiri di kawasan elit Pondok Indah, menjadi saksi bisu rencanaku. Rumah ini warisan dari almarhum ayahku, dibangun dengan cinta dan kerja keras. Dinding-dindingnya yang kokoh, taman mawar di halaman depan, dan kolam ikan koi yang Andika pernah puji sebagai surga kecil kami. Semuanya terasa seperti ejekan sekarang. Rumah ini adalah milikku, atas nama Laras Wulandari, bukan atas nama Andika. Itu yang membuatku tersenyum tipis di tengah air mata yang mulai menggenang. Aku berjalan ke ruang kerja di lantai 2, tempat aku biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Di sana, di laci terkunci, ada akta rumah, sertifikat tanah, dan semua berkas yang membuktikan bahwa rumah ini 100% milikku. Andika tahu itu, tapi dia selalu menganggapnya milik kami, karena kami menikah. Oh, betapa naifnya dia. Aku kembali ke kamar, menyimpan ponsel Andika persis di tempat semula. Dia masih tertidur pulas di ranjang king size, mendengkur pelan, tak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Aku memandang wajahnya yang tampan. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta saat kami bertemu di kampus 10 tahun lalu. Dulu, dia adalah mahasiswa arsitektur yang penuh mimpi, dan aku adalah anak kuliahan yang jatuh cinta pada sketsa-sketsa indahnya. Kami menikah 5 tahun lalu, dan aku pikir kami akan bahagia selamanya. Tapi ternyata, selamanya itu rapuh. Pagi harinya, Andika berangkat ke kantor, seperti biasa. Aku tahu dia berbohong. Kantornya di Bilangan Sudirman, tapi mobilnya terdeteksi di arah Bandara Soekarno-Hatta melalui aplikasi pelacak yang aku pasang diam-diam di ponselnya 2 bulan lalu, saat aku mulai curiga. Dia bilang ada perjalanan dinas ke Surabaya selama 2 minggu. Surabaya, katanya. Tapi tiket yang aku cek di emailnya menunjukkan tujuan Bali. Bali, tempat dia dan Rina menghabiskan malam-malam penuh dosa. Aku tidak langsung menangis atau mengamuk. Aku bukan tipe perempuan yang lemah. Aku adalah Laras, putri seorang pengusaha properti yang mengajarkanku untuk selalu punya rencana cadangan. Dan sekarang, rencana itu mulai terbentuk di kepalaku. Rumah ini, simbol pernikahan kami, akan menjadi senjata pertamaku. Sore itu, aku duduk di teras belakang, menyeruput teh chamomile sambil memandangi kolam koi. Ikan-ikan itu berenang tenang. Tak tahu badai yang akan datang. Aku membuka laptop dan mulai mencari kontak agen properti yang pernah bekerja dengan ayahku. Namanya Pak Wawan, pria parubaya yang terkenal ulet dan bisa dipercaya. Aku meneleponnya. Suaraku dibuat santai meski dadaku sesak. Pak Wawan, saya Laras. Anaknya Pak Hadi. Saya mau jual rumah di Pondok Indah. Bisa cepat. Di ujung telepon, Pak Wawan terdengar antusias. Wah, Bu Laras, rumah itu?
Pasti laku keras. Tapi, kok tiba-tiba? Pak Andika setuju. Aku tersenyum, meski dia tak bisa melihatnya. Pak, ini urusan saya. Cepat, tunai, dan rahasia. Bisa. Pak Wawan ragu sejenak. Tapi aku tahu godaan komisi besar akan membuatnya menurut. Bisa, Bu. Saya mulai besok. Saya bawa tim untuk taksir harga. Setelah menutup telepon, aku menutup mata, membayangkan wajah Andika saat dia kembali dari perjalanan dinas, dan menemukan bahwa rumah ini bukan lagi miliknya. Aku akan membuatnya menyesal. Dan Rina, perempuan yang berani mengambil suami orang, akan belajar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk keserakahan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, tak sanggup berbagi ranjang dengan pengkhianat. Di kepalaku, rencana mulai mengalir seperti air. Jual rumah, pindah sebelum dia pulang, dan pastikan mereka berdua mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Aku tersenyum dalam gelap. Ini baru permulaan. Pagi kedua tanpa Andika terasa lebih ringan. Seolah beban di pundakku mulai bergeser menjadi kekuatan. Aku bangun jam 5, mandi air hangat, dan memilih blazer krem kesayangan. Pakaian yang selalu membuatku merasa seperti bos, bukan korban. Di cermin, aku melihat wajahku yang masih cantik di usia 32 tahun, mata coklat tajam, dan bibir yang kini tersenyum sinis. Hari ini kita mulai, kataku pada bayanganku. Pak Wawan datang tepat jam 9. Membawa 2 orang tim appraisal, seorang arsitek muda bernama Dito dan seorang akuntan properti bernama Mbak Rina, bukan Rina pelakor, untungnya. Aku membuka pintu gerbang otomatis, menyambut mereka dengan senyum profesional. Rumah ini harus terlihat sempurna, seperti lukisan yang siap dilelang. Bu Laras, rumah ini masih seperti baru. Seru Pak Wawan sambil mengelus tiang marmer di foyer. Lantai parket impor. Kitchen set Italia, smart home system. Ini bukan rumah, ini istana. Aku mengangguk, membiarkan pujian itu mengalir. Kami berjalan dari ruang ke ruang. Dito mengukur setiap sudut dengan laser meter. Mbak Rina mencatat detail di tabletnya. Aku sengaja membawa mereka ke rooftop garden, tempat Andika dulu melamarku dengan cincin berlian 2 karat. Kini, tempat itu hanya terasa dingin. Berapa taksirannya, Pak? Tanyaku saat kami kembali ke ruang makan. Pak Wawan menggaruk kepala, lalu membuka map berisi printout. Realistis, Bu. Pasar saat ini sedang naik. Luas tanah 680 meter persegi, bangunan 450, lokasi prime Pondok Indah. Saya berani pasang 4,8 miliar rupiah. Tapi kalau Bu Laras mau cepat, kita buka di 4,5 miliar rupiah. Cash keras dalam 14 hari. 4,5 miliar. Angka itu bergema di kepalaku seperti lonceng kemenangan. Uang itu cukup untuk membeli apartemen mewah di SCBD, mobil baru, dan, yang terpenting, kebebasan. Aku mengangguk. 4,5 miliar rupiah. Cash, 10 hari. Bisa. Mbak Rina menatapku dengan mata melebar. 10 hari? Itu sangat agres. Saya bayar komisi ekstra 1% kalau berhasil. Potongku lembut. Pak Wawan langsung tersenyum lebar. Deal, Bu. Saya mulai pasang iklan hari ini juga. Diskret, tentu saja. Setelah mereka pergi, aku kembali ke ruang kerja. Aku membuka lemari besi di belakang lukisan abstrak karya Affandi, warisan lain dari ayah. Di dalamnya, akta rumah, BAP, PBB terbaru, dan surat kuasa yang pernah Andika tanda tangani 2 tahun lalu saat kami mau renovasi. Surat itu menyatakan aku berhak mengelola aset properti keluarga tanpa persetujuan pihak lain. Andika lupa membatalkannya. Kesalahan fatal. Aku memindai semua dokumen, mengunggahnya ke drive pribadi, lalu menghubungi notaris langganan ayah, Ibu Sinta. Wanita 50-an yang tegas dan tak suka drama. Lar, kamu yakin mau jual? Ini rumah peninggalan bapakmu, katanya di telepon. Aku yakin, Bu. Aku butuh cepat. Bisa bantu akad dalam 10 hari. Ibu Sinta mendesah. Bisa. Tapi suamimu tahu.
Dia akan tahu nanti, jawabku dingin. Saya yang punya hak penuh. Sore harinya, aku mulai membersihkan rumah, bukan membersihkan, tapi mengosongkan. Aku membuka lemari pakaian kami, mengeluarkan jas-jas mahal Andika, dasi Hermes, sepatu kulitnya, dan melipatnya rapi ke dalam koper besar. Aku tidak membuangnya. Aku akan menyimpannya, sebagai umpan. Di laci meja rias, aku menemukan gelang emas dengan inisial R, yang bukan milikku. Hadiah dari Andika untuk Rina. Mungkin. Aku memasukkannya ke dalam kotak kecil bertulis, untuk tamu spesial, selamat menempati. Aku tersenyum. Ini akan jadi souvenir kecil. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga, membuka aplikasi propertiku. Pak Wawan sudah memasang iklan. Dijual cepat. Rumah mewah Pondok Indah 45M cash siap huni pemilik langsung. Foto-foto profesional. Kolam renang infinity, home theater, wine cellar. Dalam hitungan menit, puluhan chat masuk. Aku membaca satu persatu, memilih yang serius. Pukul 10 malam, ada pesan dari akun bernama Dita Reza New Home. Bu, kami sangat tertarik. Bisa besok viewing? Kami siap bayar cash. Aku membalas. Besok jam 14. Bawa bukti dana. Sebelum tidur, aku menulis catatan di ponsel. Kosongkan barang pribadi dalam 5 hari sewa apartemen sementara di Sudirman. Pasang kamera CCTV tambahan. Legal, masih milikku. Buat surat palsu dari pengacara. Umpan untuk Andika. Aku menutup mata. Membayangkan wajah Andika saat dia kembali dan menemukan pintu rumah dikunci oleh orang lain. Harga rumah ini bukan hanya 4,5 miliar rupiah. Ini harga diriku. Dan aku tidak akan menjualnya murah. Hari ketiga tanpa Andika terasa seperti permainan catur di mana aku sudah memindahkan bidak ratu ke tengah papan. Pagi itu, aku bangun dengan aroma kopi Toraja yang aku seduh sendiri. Kebiasaan yang dulu selalu Andika lakukan untukku. Kini, cangkir itu hanya untuk satu orang. Aku duduk di meja makan marmer, membuka laptop, dan mengecek email. Tiket pulang Andika dari Bali sudah terbeli. Tiba di Jakarta tanggal 12, pukul 14.30. 9 hari lagi. Waktu yang sempurna. Pak Wawan mengirim pesan pagi itu. Bu Laras, viewing dengan Dita Reza sukses. Mereka jatuh cinta. Mau ajukan penawaran resmi sore ini. Aku membalas singkat. Bawa mereka ke notaris besok. Saya mau akad cepat. Tapi sebelum itu, aku harus menyiapkan umpan untuk Andika. Aku tahu dia akan curiga jika rumah tiba-tiba kosong saat dia pulang. Jadi, aku butuh alasan yang masuk akal. Alasan yang membuatnya tenang, bahkan senang, sampai dia melangkah ke dalam jebakan. Aku membuka Microsoft Word, memilih template surat resmi dengan logo, Kantor Hukum Pratama O Associates, kantor fiktif yang aku buat dalam hitungan menit menggunakan Canva. Aku mengetik dengan hati-hati, meniru gaya bahasa pengacara yang pernah ayah gunakan. Kantor Hukum Pratama Associates, Jen. Sudirman nomor 88, Jakarta Selatan. Telp, 021 8888 9999 email, info@pratama-associates.co.id. Nomor 045 KHP 9 2025. Jakarta, 3 September 2025. Kepada YTH. Bapak Andika Pratama. Di tempat. Perihal. Persetujuan investasi properti baru. Dengan hormat. Sebagai kuasa hukum dari Ibu Laras Wulandari, kami mengonfirmasi bahwa Bapak telah menyetujui penjualan aset properti di Jalan Melati nomor 12, Pondok Indah, untuk keperluan investasi apartemen mewah di Dubai. Dana hasil penjualan, estimasi 4,5 miliar rupiah, akan dialihkan ke rekening bersama untuk proyek tersebut. Dokumen pendukung telah ditandatangani Bapak pada 12 Agustus 2025, terlampir. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Bapak. Hormat kami. Dr. H.C. Budi Pratama, SH, MKN. Senior Partner. Aku mencetak surat itu di printer laser,
menandatanganinya dengan pena tinta emas, lalu memindai kembali untuk membuatnya terlihat seperti dokumen asli. Aku menempelkannya di kulkas dengan magnet bentuk hati, hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Di bawahnya, aku tambahkan catatan kecil dengan tulisan tanganku. Sayang, ini rencana investasi kita. Aku urus semuanya. Surprise saat kamu pulang. Love, Laras. Aku tersenyum. Andika selalu tergiur kata, Dubai. Dia pernah bilang ingin punya properti di sana. Simbol kesuksesan. Aku tahu dia akan menelan umpan ini bulat-bulat. Sore harinya, Dita dan Reza datang lagi. Pasangan muda. Mungkin baru menikah 2 tahun. Dita berambut pendek, energik, dan Reza berjas rapi dengan jam tangan Rolex. Mereka berjalan di taman belakang. Dita memuji kolam ikan koi. Reza menghitung potensi renovasi. Bu Laras, kami setuju 4,5 miliar rupiah. Cash, bisa akad besok? Tanya Reza langsung. Aku mengangguk. Bisa, tapi ada syarat. Pembayaran full sebelum serah terima kunci. Dan, serah terima dilakukan di rumah ini, tanggal 12 September, jam 15. Saya ingin pastikan semuanya lancar. Dita mengerutkan kening. Tanggal 12? Kenapa tidak besok? Aku tersenyum lembut. Suami saya baru pulang dari luar negeri. Saya ingin dia ikut menyaksikan tradisi keluarga. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Baik, Bu. Kami setuju. Malam itu, aku mulai mengosongkan laci-laci kecil. Foto pernikahan di Bali, undangan resepsi, album honeymoon di Santorini, semuanya kumasukkan ke dalam kotak kardus besar bertulis, kenangan untuk Rina selamat menempati rumah baru. Aku menambahkan gelang emas berinisial R di atasnya, dibungkus kertas kado merah muda. Aku juga memasang 3 kamera CCTV tambahan, 1 di ruang tamu, 1 di foyer, dan 1 di rooftop. Semuanya terhubung ke aplikasi di ponselku, dengan fitur live streaming dan rekaman 4K. Legal, karena rumah masih atas namaku. Aku membayar teknisi 5 juta rupiah untuk pemasangan diam-diam malam itu. Sebelum tidur, aku mengecek pesan dari Andika. Dia mulai curiga karena aku jarang membalas. Sayang, kamu baik-baik saja? Kok sepi? Aku membalas singkat. Sibuk urus surprise investasi. Sabar ya. Pulang nanti aku ceritakan. Love you. Aku menambahkan emoji hati, yang kini terasa seperti pisau. Aku berbaring di ranjang, memandangi langit-langit kamar. Di kepalaku, aku membayangkan Andika membaca surat di kulkas, tersenyum bangga, lalu membawa Rina masuk rumah dengan sombong. Mereka akan berpelukan di sofa, merayakan rumah baru mereka. Tapi saat pintu dibuka lebar pada tanggal 12, yang menyambut bukan pelayan atau kejutan romantis, melainkan notaris, pemilik baru, dan aku, dengan senyum termanis yang pernah ada. Ini bukan surat cinta. Ini surat perang. Hari keempat sejak Andika pergi terasa seperti puncak dari sebuah permainan strategi yang telah kuperhitungkan matang. Langit Jakarta pagi itu cerah tanpa awan. Seolah alam pun mendukung rencanaku yang semakin matang. Aku bangun jam 6, seperti biasa, tapi kali ini dengan energi yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan antisipasi. Aku berlari di treadmill ruang gym pribadi selama 30 menit. Keringat membasahi baju olahragaku, melepaskan segala amarah yang selama ini terpendam. Setelah mandi air hangat yang menenangkan, aku berdiri di depan cermin lemari, memilih outfit hati-hati. Dress hitam midi yang elegan, sepatu hak tinggi berwarna nude, dan anting-anting mutiara panjang warisan ibuku. Rambutku kusisir rapi. Makeup tipis tapi menonjolkan mata coklatku yang tajam. Hari ini, aku bukan Laras yang dikhianati. Aku adalah Laras yang memegang kendali. Ponselku berdering jam 8 tepat. Pak Wawan. Suaranya penuh semangat seperti salesman properti berpengalaman. Bu Laras, kabar baik. Dita dan Reza sangat serius. Mereka sudah transfer uang muka 500 juta rupiah ke rekening notaris Ibu Sinta sebagai tanda jadi.
Saya antar mereka ke rumah sekarang untuk viewing final. Siapkah, Bu? Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Siap, Pak. Pastikan semuanya lancar dan rahasia. Jangan sampai tetangga curiga. Saya tidak mau gosip menyebar sebelum waktunya. Tenang, Bu. Saya yang urus. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku menutup telepon, lalu berjalan ke dapur untuk menyeduh secangkir espresso kuat. Sementara menunggu, aku mengecek aplikasi pelacak ponsel Andika. Dia masih di Bali, check-in di hotel mewah di Seminyak. Rina juga terdeteksi di sana, melalui akun Instagramnya yang tak sengaja terhubung. Mereka sedang menikmati liburan romantis. Sementara aku di sini membangun jebakan sempurna. Ironis, tapi memuaskan. Pukul 10 pagi, suara klakson halus terdengar dari gerbang. Aku mengaktifkan sistem kamera CCTV melalui app di ponselku, memastikan rekaman berjalan. Pintu gerbang otomatis terbuka, dan sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap meluncur masuk, diikuti mobil Pak Wawan yang lebih sederhana. Dita dan Reza turun dengan anggun. Dita, perempuan berusia sekitar 28 tahun dengan rambut bob pendek hitam mengkilap, mengenakan blus putih flowy dan celana palazzo, tas tangan desainer Gucci tergantung di bahunya. Reza, suaminya yang tampak lebih tua sedikit, berjas abu-abu rapi dengan kemeja biru muda, jam tangan Rolex berkilau di pergelangan tangannya. Mereka terlihat seperti pasangan kaya baru yang sedang memburu mimpi rumah tangga sempurna. Pak Wawan mengikuti di belakang, membawa map tebal berisi dokumen. Selamat pagi, Bu Laras. Sapa Dita dengan senyum lebar. Matanya langsung tertuju pada fasad rumah yang megah dengan dinding kaca dan taman mawar merah yang sedang mekar. Terima kasih sudah izinkan kami datang lagi. Rumah ini benar-benar luar biasa. Kami tak sabar untuk menjadikannya milik kami. Aku membuka pintu foyer lebar-lebar, menyambut mereka dengan senyum profesional yang hangat. Selamat pagi juga, Mas Reza, Mbak Dita. Masuklah, silakan. Mari saya tunjukkan detail lagi agar kalian yakin sepenuhnya. Kami memulai tur seperti ritual suci. Di ruang tamu yang luas dengan sofa kulit impor dan karpet Persia, Reza langsung menguji sistem smart home, menyalakan lampu dengan suara perintah. Wah, ini canggih sekali, Bu. Lampu otomatis, AC terintegrasi, bahkan tirai bisa dikontrol via app. Suami ibu pasti arsitek handal yang mendesain ini, katanya sambil tertawa ringan. Tangannya menyentuh panel kontrol dinding. Aku menahan senyum getir di balik ekspresi ramahku. Andika memang arsitek, tapi rumah ini desain ayahku. Dibangun sebelum kami menikah. Ya, dia memang suka bermain dengan desain. Tapi sekarang, rumah ini siap untuk generasi baru. Milik kalian sepenuhnya. Kami berpindah ke dapur open plan dengan kitchen set Italia berwarna granit hitam. Dita membuka lemari es Sub-Zero, mengagumi rak pendingin anggur. Saya bisa bayangkan masak sarapan di sini setiap pagi. Anak kami nanti pasti senang main di area ini. Ujarnya sambil memegang perutnya yang masih rata. Ternyata dia hamil 3 bulan, seperti yang dia ceritakan di pesan kemarin. Kami sudah lama cari rumah seperti ini. Pondok Indah lokasi impian, dekat sekolah internasional dan mall. Selamat untuk mereka, pikirku dalam hati. Aku merasa sedikit bersalah sesaat, membayangkan keluarga kecil bahagia yang akan mendiami rumah ini. Tapi kemudian, ingatan akan foto mesra Andika dan Rina di Hotel Bali menghapus rasa itu. Ini bukan tentang Dita dan Reza, ini tentang keadilan bagi diriku. Rumah ini adalah milikku, dan aku berhak menentukan nasibnya. Tur berlanjut ke taman belakang, di mana kolam ikan koi berenang tenang di bawah sinar matahari. Dita berlutut, menyentuh air dengan hati-hati. Ikan-ikan ini lucu sekali. Kami akan rawat baik-baik. Reza, sementara itu, menghitung potensi renovasi di kepalanya, mengukur lebar kolam renang infinity dengan langkah kakinya. Bu, apa ada masalah struktural? Semuanya terlihat sempurna. Tidak ada sama sekali, jawabku yakin. Rumah ini dirawat rutin. Hanya, kami butuh pindah cepat untuk alasan pribadi.
Saat kami naik ke lantai atas melalui tangga spiral marmer, aku sengaja membuka pintu master bedroom yang luas, dengan tempat tidur king size dan jendela panorama menghadap kota. Ini kamar utama. View-nya luar biasa, terutama malam hari dengan lampu-lampu Jakarta. Reza mengangguk puas. Kami suka. Tapi, Bu Laras, boleh saya tanya? Kenapa penjualan ini begitu mendadak? Pak Wawan bilang suami ibu sedang di luar negeri, dan ada urusan mendesak. Apa semuanya aman secara hukum? Aku berhenti sejenak, menghela napas dramatis seolah berbagi rahasia keluarga. Iya, benar. Andika, suami saya, lagi di Eropa untuk proyek arsitektur besar. Kami butuh dana tunai cepat untuk investasi lain yang lebih menguntungkan. Jadi, saya yang urus semuanya sendiri. Dia sudah setuju lewat surat kuasa, dan notaris akan konfirmasi besok. Jangan khawatir, semuanya legal dan transparan. Pak Wawan mengangguk mendukung dari belakang, meski aku tahu matanya menyiratkan rasa penasaran. Tapi janji komisi ekstra 1%, sekitar 45 juta rupiah, sudah membuatnya bungkam rapat. Dia bukan orang yang suka ikut campur urusan pribadi, apalagi jika uang berbicara. Tur selesai setelah hampir 1 jam, dan kami kembali ke ruang makan yang elegan dengan meja kayu jati besar. Reza membuka map dokumennya, meletakkan printout transfer bank di depanku. Baik, Bu. Kami konfirmasi penawaran. 4,5 miliar rupiah penuh. Pembayaran cash hari ini setelah akad besok pagi. Syarat utama, serah terima kunci dilakukan tepat tanggal 12 September jam 15, di rumah ini. Kami ingin rasakan momennya. Aku berpura-pura mempertimbangkan, menyentuh daguku seolah berpikir dalam. Saya terima, tapi pastikan transfer langsung ke rekening pribadi saya setelah akad. Dan, boleh kami undang saksi tambahan? Keluarga saya suka acara formal seperti ini, termasuk orang tua saya yang akan datang dari Bandung. Dita tertawa riang. Tentu saja, Bu. Kami juga bawa orang tua kami. Biar lebih meriah. Ini kan awal baru bagi semua. Sempurna, pikirku. Lebih banyak saksi berarti lebih banyak mata yang menyaksikan kehancuran Andika dan Rina. Aku membayangkan wajah mereka saat notaris membacakan akta, dengan orang tua Dita dan Reza duduk di sofa yang sama tempat mereka mungkin berencana berpelukan. Setelah mereka pergi pukul 11, meninggalkan aroma parfum mahal, aku langsung menghubungi Ibu Sinta. Bu, akad besok pagi jam 10 di kantor Ibu. Pembeli siap. Transfer DP sudah masuk. Saya bawa dokumen lengkap. Lar, kamu yakin sekali? Ini transaksi besar, 4,5 miliar rupiah. Suamimu benar-benar setuju? Tanyanya dengan nada khawatir seperti ibu sendiri. Yakin, Bu. Ini langkah baru saya. Andika akan paham nanti. Jawabku dingin, tapi tegas. Malam harinya, aku memulai fase evakuasi barang pribadi. Aku memesan truk van lewat aplikasi Gojek Kargo. Dijadwalkan datang jam 22 saat jalanan Pondok Indah sudah sepi. Tim pindahan, 2 pria kuat dan sopir, datang tepat waktu. Aku mengawasi mereka mengangkat kotak-kotak berisi pakaianku, perhiasan, koleksi buku, dan lukisan seni abstrak dari dinding. Foto-foto pernikahan dengan Andika? Biarkan saja tergantung. Itu akan jadi umpan manis untuknya. Barang-barang berharga lainnya, seperti koleksi jam tangan ayah, kusimpan di gudang sementara yang aku sewa di pinggir Jakarta Selatan. Sambil mengemas, aku pasang label khusus di lemari pakaian utama. Untuk pemilik baru nikmati warisan lama. Selamat tinggal, kenangan indah. Di dalam salah satu laci, aku sisipkan kotak kecil berisi gelang emas inisial R yang kucuri dari laci Andika, souvenir tak terduga untuk Rina. Sebelum tidur di kamar tamu yang sudah mulai kosong, aku mengecek pesan dari Andika. Dia mengirim foto selfie di pantai Bali, tersenyum lebar. Sayang, aku baca surat investasi di kulkas. Dubai, keren banget. Pulang nanti surprise besar ya dari kamu. Aku membalas dengan jari yang mantap. Iya, surprise yang tak akan kamu lupakan. Tunggu tanggal 12. Sayang.
Love you. Aku menambahkan emoji hati merah, yang kini terasa seperti simbol darah. Aku berbaring di ranjang sempit, memandangi langit-langit yang mulai terasa asing. Pembeli misterius ini, Dita dan Reza, bukan hanya pembeli. Mereka adalah aktor utama dalam drama balas dendamku. Besok, akad akan mengikat segalanya, dan sisa hari akan kugunakan untuk memoles jebakan. Andika dan Rina akan pulang ke rumah yang bukan lagi milik mereka, dan aku akan menyaksikan dari balik layar, dengan senyum kemenangan. Hari kelima sejak Andika pergi, dan rumah megah Pondok Indah ini mulai terasa seperti kulit ular yang akan kuganti. Kosong, tapi penuh kenangan yang siap kulepaskan. Pukul 4.30 pagi, alarm ponselku berdering pelan. Aku bangun tanpa suara, mandi air dingin untuk menjernihkan pikiran, lalu mengenakan celana jeans hitam, kaos polos, dan sepatu kets, pakaian yang memudahkan gerak, bukan penampilan. Rambutku kuncir kuda tinggi, wajah tanpa makeup. Hari ini bukan tentang cantik, ini tentang efisiensi. Operasi evakuasi dimulai. Aku sudah memesan 2 truk van besar melalui aplikasi logistik malam sebelumnya. Dijadwalkan datang jam 5 dan pukul 6 pagi. Saat tetangga masih terlelap dan satpam perumahan belum berganti shift. Aku juga menyewa gudang penyimpanan ber-AC di daerah Cilandak. 15 menit dari rumah, dengan kontrak 3 bulan. Semua sudah dibayar lunas via transfer, tanpa jejak nama Andika. Pukul 4.45, aku turun ke lantai dasar, membuka aplikasi smart home di ponsel. Aku matikan lampu eksterior, nonaktifkan sensor gerak di gerbang, dan menurunkan volume bel pintu. Rumah ini harus sunyi seperti kuburan saat truk datang. Aku juga menyalakan mode silent di semua CCTV. Rekaman tetap berjalan, tapi notifikasi ke ponselku dimatikan agar tidak mengganggu. Truk pertama tiba tepat jam 5, diparkir di luar gerbang. 2 pria bertubuh tegap, sopan, berpakaian seragam biru tua, turun dengan troli besar. Aku membuka gerbang manual, menyambut mereka dengan suara pelan. Masuk lewat pintu samping. Jangan nyalakan lampu besar. Gunakan senter kepala saja. Mereka mengangguk tanpa banyak bicara. Aku sudah beri brief via chat malam sebelumnya. Kerja cepat, hening, dan rapi. Bonus 2 juta rupiah per orang kalau selesai sebelum jam 8. Uang selalu jadi motivator terbaik. Kami mulai dari lantai atas. Kamar tidur utama, tempat Andika dan aku dulu berbagi mimpi, jadi prioritas. Aku membuka lemari built-in besar, mengeluarkan pakaianku satu persatu. Gaun-gaun desainer, blazer kerja, sepatu Louboutin, tas Hermes. Semuanya dilipat rapi ke dalam koper Harkas Louis Vuitton yang aku beli khusus untuk pindahan. Pakaian Andika? Kubiarkan tergantung. Jas Armani, kemeja Zegna, sepatu kulitnya. Aku hanya mengambil satu dasi merah marun kesayangannya, memasukkannya ke dalam kotak kecil bertulis, "Untuk Rina, kenang-kenangan dari suami orang." Di meja rias, aku menemukan kotak perhiasan kecil berisi cincin kawin kami. Aku melepas cincin kawinku sendiri, emas putih dengan berlian 1 karat, dan memasukkannya ke dalam amplop putih bertulis, "Kembali ke pemilik sah. Terima kasih atas 5 tahun pinjaman." Amplop itu kumasukkan ke laci meja samping ranjang Andika, tempat dia biasa menyimpan dompet. Truk kedua datang jam 6, membawa 4 orang tambahan. Sekarang ada 6 tangan kuat yang bekerja. Aku bagi tugas. Tim 1, kamar tidur, kamar mandi utama, lemari linen. Tim 2, ruang kerja, buku, dokumen pribadi, laptop cadangan, lukisan kecil. Tim 3, dapur, peralatan masak pribadi, mesin kopi, wine collection ayah. Aku sendiri fokus pada barang sentimental. Foto pernikahan di dinding foyer? Kulepaskan satu persatu, memasukkannya ke dalam album kulit besar bertulis, "Untuk Rina Andika, selamat menempati kenangan kami." Aku menambahkan catatan kecil di halaman pertama. "Semoga kalian bahagia di rumah yang bukan milik kalian. L." Pukul 7.15. Rumah mulai terlihat kosong. Lemari-lemari menganga. Rak-rak buku berlubang. Dinding-dinding polos. Aku sengaja biarkan beberapa barang,
Strategis, tetap di tempat. Gelang emas inisial, R, di laci meja rias surat palsu, investasi Dubai, di kulkas. Album foto pernikahan di meja ruang tamu, satu botol champagne Dom Perignon di wine cellar, dengan label baru, untuk malam pertama di rumah baru. Semua itu adalah umpan. Aku ingin Andika dan Rina merasa, selamat datang, sebelum dihancurkan. Pukul 7.45, truk terakhir penuh. Aku membayar tim pindahan tunai, 15 juta rupiah total, termasuk bonus. Mereka pergi tanpa suara. Gerbang menutup otomatis. Aku kembali ke dalam, menyalakan lampu ruang tamu, dan mengaktifkan kamera CCTV tambahan yang kupasang 2 hari lalu. 3 unit. Foyer sudut lebar. Tangkap pintu masuk, ruang tamu fokus ke sofa dan meja makan rooftop untuk merekam jika mereka naik ke atas. Semua terhubung ke cloud pribadi. Akses hanya via ponselku dengan autentikasi 2 langkah. Aku uji rekaman. Gambar jernih 4K. Suara sensitif, bisa diakses dari mana saja. Pukul 8.30, aku mandi terakhir di kamar mandi utama. Air panas mengalir, membersihkan sisa-sisa aroma Andika dari tubuhku. Aku memandang cermin besar, wajahku tenang, mata tajam. Aku bukan korban lagi. Aku adalah arsitek kehancuran. Aku keluar rumah pukul 9, mengunci semua pintu dengan kunci cadangan. Mobilku, BMW X5 hitam, sudah terparkir di luar. Aku masukkan tas kecil berisi laptop, dokumen, dan pakaian ganti ke bagasi. Sebelum pergi, aku pasang papan kecil di depan gerbang. Dijual laku keras. Hub, Pak Wawan 0811XXXXXXX. Aku tahu Andika akan melihatnya saat pulang. Dan dia akan panik. Aku mengemudi ke apartemen sewa di Sudirman. Unit 2 kamar di lantai 28, view kota, sudah fully furnished. Aku tiba pukul 9.45, disambut agen properti yang menyerahkan kunci. Selamat menempati, Bu Laras. Kontrak 1 tahun, sudah lunas. Apartemen ini jadi markas baruku. Aku pasang laptop di meja kerja, sambungkan ke CCTV rumah Pondok Indah. Gambar langsung muncul, ruang tamu kosong. Sinar matahari masuk dari jendela besar. Aku tersenyum. Tunggu saja, Andika. 4 hari lagi. Malam itu, aku makan malam sendirian. Salad ayam dan segelas anggur merah. Ponsel bergetar. Pesan dari Andika. Sayang, aku sudah beli tiket pulang tanggal 12. Rina ikut. Dia mau lihat rumah baru kita. Surprise Dubai-nya kapan dibuka? Rina ikut? Sempurna. Aku membalas. Sempurna. Aku jemput di bandara jam 14.30. Bawa Rina. Kita rayakan bersama. Love you. Aku letakkan ponsel, menatap layar CCTV. Rumah itu diam, menunggu. Evakuasi selesai. Jebakan sudah dipasang. Sekarang, tinggal menunggu mangsa masuk sendiri. Aku duduk di dalam mobil sewaan. Toyota Alphard hitam berplat palsu, yang kuparkir di ujung Jalan Melati, 2 rumah sebelum gerbang Pondok Indah nomor 12. Jendela mobilku tertutup rapat. AC dingin, tapi jantungku berdegup panas. Di dashboard, layar tablet 12 inci menampilkan 3 feed CCTV secara bersamaan. Foyer, ruang tamu, dan rooftop. Semua sudut rumah masih kosong. Sinar matahari siang menyelinap lewat jendela besar. Di ponsel utama, aplikasi pelacak menunjukkan posisi Andika. Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, keluar gerbang 5. Tiketnya mendarat jam 14.30. Rina ikut, seperti yang dia bilang. Aku sudah tahu dari chat mereka yang tak sengaja terbaca. Kita langsung ke rumah, sayang. Aku udah kangen sofa besar di ruang tamu. Aku tersenyum tipis. Sofa itu akan jadi saksi bisu kehancuranmu. Pukul 14.12. Gerbang perumahan terbuka. Satpam mengangkat tangan hormat. Mereka sudah diberitahu oleh Pak Wawan bahwa pemilik baru akan datang jam 15. Tapi yang masuk lebih dulu adalah taksi online biru tua. Andika turun dengan koper Louis Vuitton coklat monogram. Kemeja linen putih digulung lengan.
kacamata hitam Ray-Ban. Di sampingnya, Rina, perempuan berambut panjang bergelombang, gaun midi merah marun, tas Chanel, dan senyum penuh kemenangan. Mereka berpelukan di depan gerbang. Andika mencium kening Rina. Kamera foyer menangkap semuanya dengan jernih. Aku tekan tombol rekam di tablet. Bukti pertama. Andika mengeluarkan kunci cadangan dari dompet. Kunci yang masih berlaku karena aku sengaja tidak ganti silinder. Pintu utama terbuka. Mereka masuk. Lampu otomatis menyala berkat sensor gerak. Rina berputar di foyer. Suaranya melengking gembira. Ya Tuhan, Dik, ini rumah kita sekarang? Luar biasa. Andika tertawa, melempar koper ke lantai marmer. Tentu saja, sayang. Laras bilang ini investasi Dubai. Kita tinggal di sini dulu, nanti pindah ke apartemen baru. Mereka berjalan ke ruang tamu. Kamera menangkap ekspresi Andika saat melihat papan, dijual laku keras, masih tergantung di dinding. Wajahnya mengerut. Ini kenapa masih ada? Laras bilang cuma formalitas. Rina membuka kulkas, menemukan surat palsu, investasi Dubai, yang kutempel dengan magnet hati. Dia membacanya keras-keras. Suaranya penuh semangat. Lihat, Dik, kita bakal punya apartemen di Burj Khalifa. Laras baik banget, ya? Andika mengangguk, tapi matanya mulai gelisah. Iya, tapi kok sepi? Laras bilang jemput di bandara. Mana dia? Pukul 14.27. Mereka naik ke lantai atas. Kamera rooftop menangkap Andika membuka pintu kamar utama. Lemari kosong. Kasur polos tanpa sprei. Hanya album foto pernikahan di meja samping ranjang. Rina membukanya. Tertawa kecil. Lucu ya? Foto Laras. Masih cantik. Tapi sayang, kalah sama aku. Andika mengeluarkan ponsel, meneleponku. Aku biarkan berdering. Lalu dia kirim pesan. Sayang, aku sudah di rumah. Mana kamu? Rina juga di sini. Surprise-nya apa? Aku balas singkat. Tunggu di ruang tamu. Aku datang jam 15. Bawa minum dulu. Ada champagne di wine cellar. Pukul 14.35. Mereka turun lagi. Andika membuka wine cellar, menemukan botol Dom Perignon dengan label baru, untuk malam pertama di rumah baru. Dia tertawa, membuka sumbat, pop, menuang kedua gelas kristal. Rina bersandar di sofa, kaki disilangkan, menyeruput champagne. Cheers untuk kita, sayang, kata Andika, mencium bibir Rina. Kamera menangkap semuanya. Bukti kedua. Pukul 14.50. Aku keluar dari mobil sewaan, berjalan kaki menuju gerbang. Aku mengenakan blazer hitam panjang, celana kulit, dan kacamata hitam besar. Rambutku tergerai, anting mutiara panjang berkilau. Di tangan kanan, map kulit berisi akta jual beli. Di tangan kiri, kunci rumah baru, kunci yang akan kusimpan selamanya. Satpam mengangguk hormat. Selamat datang, Bu Laras. Tamu sudah menunggu. Aku tersenyum dingin. Terima kasih, Pak. Biarkan saja. Ini acara keluarga. Pukul 14.57. Aku berdiri di depan pintu utama. Dari dalam, terdengar tawa Rina dan suara Andika. Laras pasti bawa kue ulang tahun atau apa gitu. Dia suka drama. Aku tekan bel. Pintu terbuka. Andika berdiri di ambang, tersenyum lebar. Tapi senyum itu langsung memudar saat melihat wajahku yang dingin. Laras? Kok sendirian? Mana orang tua? Mana notaris? Aku melangkah masuk. Suaraku tenang seperti es. Mereka datang sebentar lagi. Tapi sebelum itu, selamat datang di rumah yang bukan milikmu lagi. Di meja ruang tamu, aku letakkan map akta. Di atasnya, stiker merah besar bertulis, akta jual beli laku 4,5 miliar rupiah pemilik baru, Dita Aureza. Wajah Andika memucat. Rina berdiri, gelas champagne jatuh ke lantai. Crash, pecah berkeping. Apa maksudnya ini? Tanya Andika,
Suaranya bergetar. Aku tersenyum. Senyum yang sudah lama ku tahan. Ini maksudnya. Kamu pulang bawa pelakor ke rumah yang sudah dijual. Dan sebentar lagi, pemilik baru akan datang untuk mengusir kalian. Di luar, suara klakson Mercedes-Benz hitam terdengar. Dita dan Reza tiba. Dan drama baru saja dimulai. Gerbang Pondok Indah nomor 12 terbuka lebar, dan Mercedes-Benz hitam milik Reza meluncur masuk dengan anggun, diikuti mobil notaris Ibu Sinta dan 2 mobil lain, 1 BMW putih, orang tua Dita, dan 1 Toyota Fortuner, orang tua Reza. Total 8 orang turun, semuanya berpakaian rapi, membawa map, tas, dan senyum penuh harapan. Aku berdiri di ambang pintu foyer, tangan di saku blazer, seperti sutradara yang menunggu aktor utama naik panggung. Di dalam, Andika dan Rina masih membeku di ruang tamu. Pecahan gelas champagne berserakan di lantai marmer. Noda anggur merah menyebar seperti darah. Andika memegang map akta yang baru saja kubuka. Halaman pertamanya menunjukkan penjual, Laras Wulandari, dan pembeli, Reza Pratama Dita Maharani. Tanda tangannya, milikku, notaris, dan saksi. Semua sah. Lar, jelasin ini apa maksudnya? Suara Andika naik 1 oktav, wajahnya memerah. Rina menarik lengannya. Matanya liar. Dik, kita keluar aja. Ini pasti salah paham. Aku menggeleng pelan. Langkahku tenang menuju tengah ruangan. Salah paham? Ini benar paham. Rumah ini warisan ayahku. Atas nama saya. Anda berdua masuk tanpa izin, tepatnya, trespassing. Pintu utama terbuka lebar. Dita dan Reza masuk lebih dulu, diikuti Ibu Sinta yang membawa tas kerja kulit tebal. Pak Wawan mengikuti di belakang, wajahnya pucat, dia tahu drama akan meledak. Tapi komisi 45 juta rupiah membuatnya tetap diam. Bu Laras, selamat, seru Dita ceria, tak sadar akan situasi. Kami bawa kue tart kecil untuk merayakan. Mama sama Papa juga ikut. Kan seru? Reza mengangguk, menyalami Ibu Sinta. Semua dokumen sudah lengkap. Transfer full 4,5 miliar rupiah masuk pagi ini. Bisa serah terima kunci sekarang. Andika melangkah maju, tangannya gemetar. Tunggu, ini rumah saya. Laras, kamu gila. Kamu jual rumah tanpa sepengetahuanku. Aku menoleh. Suaraku dingin seperti pisau. Tanpa sepengetahuanku? Kamu yang pergi 2 minggu bawa perempuan ini ke Bali, berbohong soal dinas, dan rencanakan pindah ke sini bareng dia. Aku cuma mempercepat rencana kalian. Rina menjerit kecil. Kamu ngomong apa? Aku cuma teman. Cukup, potong Ibu Sinta tegas. Mengeluarkan akta dari tas. Bapak Andika Pratama, rumah ini atas nama Ibu Laras Wulandari sejak 2018. Surat kuasa Bapak tahun 2023 hanya untuk renovasi, bukan penjualan. Transaksi ini sah. Pembayaran lunas. Serah terima hari ini. Reza mengernyit. Akhirnya sadar ada yang salah. Bu Laras, ini suami ibu. Aku mengangguk santai. Mantan calon suami. Dan ini, aku menunjuk Rina, teman spesialnya. Mereka baru pulang dari Bali. Mungkin mau honeymoon di rumah ini. Dita menutup mulut. Matanya melebar. Orang tua Reza berbisik-bisik. Pak Wawan menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponsel. Andika meraung. Ini penipuan. Aku gugat. Aku. Silakan gugat, sahutku. Mengeluarkan flash drive dari saku. Tapi sebelum itu, lihat dulu bukti kamu masuk rumah orang tanpa izin. Aku colokkan flash drive ke TV 85 inci di dinding. Layar menyala. Rekaman CCTV dari 3 sudut. Pukul 14.15, Andika dan Rina masuk, berpelukan di foyer 14.27. Andika membuka wine celar, menuang champagne 14.35. Mereka berciuman panas di sofa. Tangan Andika di balik gaun Rina. Semua orang di ruangan itu terdiam. Dita menjerit kecil. Ya Tuhan! Ibu Reza memalingkan muka. Rina menangis.
Matikan. Ini palsu. Bukan palsu, kataku tenang. Kamera CCTV legal. Rumah masih milikku sampai serah terima. Kalian berdua masuk pakai kunci cadangan, yang sebenarnya untuk saya. Sekarang, kalian trespasser. Andika menyerbu ke arahku, tapi Reza menahannya. Cukup, Pak. Ini urusan hukum. Kami sudah bayar. Keluar sekarang, atau kami panggil satpam. Ibu Sinta mengangguk. Saya bisa panggil polsek setempat dalam 10 menit. Pilih, pergi baik-baik, atau ditahan. Rina menangis terseduh, lari ke pintu, tapi tersandung pecahan gelas, sepatu hak tingginya patah. Dia jatuh, lutut berdarah. Andika menariknya berdiri, wajahnya pucat pasi. Aku melangkah mendekat, suaraku pelan tapi menusuk. Ambil kopernya. Keluar. Rumah ini bukan milik kalian lagi. Di luar, satpam perumahan sudah berdatangan. 3 orang, dipanggil Pak Wawan secara diam-diam. Mereka mengawal Andika dan Rina keluar gerbang. Rina menangis histeris. Tas Chanel-nya jatuh. Andika tak berani menoleh. Pintu gerbang ditutup. Kunci baru diserahkan ke Reza. Dita memelukku. Bu Laras, maaf, kami nggak tahu ada drama begini. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama dalam seminggu. Tidak apa-apa. Kalian dapat rumah impian. Aku dapat kebebasan. Ibu Sinta menepuk pundakku. Lar, kamu kuat. Ayahmu bangga. Aku mengangguk. Mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena kemenangan. Di dalam, keluarga baru mulai mengukur ruangan. Di luar, Andika dan Rina berdiri di trotoar. Koper di samping. Taksi online tak kunjung datang. Aku naik ke mobil sewaan. Menutup pintu. Mesin menyala. Aku pergi. Tanpa menoleh. Pukul 15.12. Ruang tamu Pondok Indah nomor 12 kini terasa seperti panggung teater terbuka. Lampu sorot alami dari jendela besar. Penonton duduk melingkar di sofa dan kursi makan. Dan 2 aktor utama, Andika dan Rina, baru saja diusir keluar gerbang. Tapi pertunjukan belum selesai. Aku masih punya satu adegan penutup yang dirancang untuk membuat mereka tak bisa lagi menatap dunia dengan muka tebal. Aku berdiri di tengah ruangan. Blazer hitam masih rapi. Tangan kiri memegang remote proyektor kecil yang sudah kusambungkan ke TV 85 inci. Di sekitarku, Dita Reza, pemilik baru, masih syok tapi mulai tersenyum. Orang tua Dita, ibu memegang tas. Ayah memandang Andika di luar dengan tatapan jijik. Orang tua Reza, bapaknya, pengusaha properti senior, mengangguk puas pada transaksi. Ibu Sinta, notaris, duduk dengan buku catatan terbuka. Pak Wawan, agen, berdiri di sudut, ponsel di tangan, siap rekam. 2 tetangga, Bu RT dan Pak RT, yang, kebetulan, diundang Pak Wawan sebagai saksi masyarakat. 3 satpam berdiri di pintu, siap bertindak. Jika perlu. Di luar gerbang, Andika berteriak memanggilku. Laras, keluar. Kita bicara. Ini rumah kita. Aku tekan tombol di remote. Layar TV menyala kembali. Kali ini bukan rekaman CCTV biasa, tapi montase 4K berdurasi 3 menit yang sudah kuedit semalam di apartemen. Hari 1 Andika dan Rina masuk, berpelukan di foyer. Hari 3 mereka berciuman di rooftop saat aku kosongkan rumah. Hari 6, tadi, Andika menuang champagne, Rina tertawa. Laras, bodoh banget kasih kita rumah ini. Zoom in gelang emas inisial, R, di laci. Album foto pernikahan. Catatan, untuk Rina, selamat menempati. Voice over suaraku sendiri. Tenang. Rumah ini warisan ayah saya. Bukan milik suami yang mengkhianati. Selamat menempati kenangan, yang bukan milik kalian. Semua orang di ruangan menahan napas. Dita menutup mulut. Ibu Reza berbisik. Kasihan anaknya Laras. Untung belum ada. Bu RT menggeleng. Astaga, Andika kok gitu? Aku tekan tombol lagi. Proyektor memancarkan gambar ke dinding kaca depan. Live feed dari kamera tersembunyi di tiang lampu gerbang. Andika dan Rina terlihat jelas. Rina menangis. Makeup luntur. Sepatu kanan patah. Andika menendang gerbang. Buka.
Ini rumah gue. Koper Louis Vuitton terbuka. Pakaian dalam Rina tercecer di trotoar. Aku angkat suara. Cukup keras agar terdengar sampai luar. Semua yang ada di sini adalah saksi. Andika Pratama dan Rina Cantik masuk tanpa izin, merusak properti, dan mengklaim rumah orang. Rekaman ini akan diserahkan ke pengacara saya untuk gugatan perdata dan pidana. Pak RT mengangguk. Kami dukung, Bu Laras. Andika dulu ketua RW. Malu banget. Aku berjalan ke pintu depan. Membukanya lebar. Kamera ponsel Pak Wawan dan Bu RT sudah merekam. Andika. Panggilku manis. Lihat ke sini. Senyum buat kamera. Dia menoleh. Wajahnya basah keringat. Mata merah. Rina menjerit. Matikan. Jangan rekam. Terlambat. Video sudah live di grup WhatsApp, warga Pondok Indah Klaster Melati. 87 anggota, termasuk teman kantor Andika, keluarga Rina, dan mantan dosen kami di kampus. Aku sudah atur semalam. Share otomatis ke grup saat tombol ditekan. Notifikasi berbunyi cepat. Ya Tuhan, itu Andika. Rina siapa? Sekretarisnya. Laras hebat. Balas dendam elegan. Aku melangkah keluar. Berdiri di teras. Ambil barang kalian. Satpam akan antar ke pos jaga. Besok. Laporan polisi masuk. Kalian punya 5 menit. Andika menarik Rina. Tapi dia menolak. Aku nggak mau. Aku malu. Rina lari. Tanpa sepatu. Kaki telanjang di aspal panas. Tas Chanel-nya tertinggal. Andika mengejar. Tapi Satpam menahan. Pak, ambil koper. Jangan ribut. Aku kembali masuk. Menutup pintu. Di dalam, tepuk tangan pelan dari Dita. Bu Laras, itu masterpiece. Aku tersenyum, mengambil kotak kecil dari meja. Oh, belum selesai. Ada souvenir terakhir. Aku buka kotak. Gelang emas inisial, R. Cincin kawin kami, flash drive berisi semua chat WhatsApp Andika Rina. Backup dari ponselnya. Catatan. Untuk Rina, semoga cocok di jari baru. Laras. Aku serahkan ke Reza. Tolong letakkan di laci kamar utama. Biar mereka temukan nanti. Kalau berani balik. Reza tertawa. Dengan senang hati. Pukul 15.25. Satpam melapor. Andika naik taksi online. Rina menghilang ke arah mall. Video viral. 1.200 views dalam 10 menit. Komentar. Andika kena karma. Laras Queen. Aku angkat gelas air mineral. Toast untuk diri sendiri. Selamat tinggal. Masa lalu. Malam itu, aku tidur di apartemen Sudirman. Ponsel bergetar. Andika. Lar, hapus video. Aku minta maaf. Aku blokir. Rina. Kamu jahat. Aku blokir. Notifikasi terakhir. Transfer masuk. 4,5 miliar rupiah clean. Aku tersenyum dalam gelap. Teatrikal selesai. Penonton pulang dengan cerita. Dan aku bebas. Pukul 18.03. Hari yang sama. Langit Jakarta mulai jingga. Tapi di dalam ruang tamu Pondok Indah nomor 12, suasana masih hangat seperti pesta keluarga kecil. Dita dan Reza resmi menjadi tuan rumah baru. Meja makan marmer sudah ditata ulang. Kue tar coklat bertuliskan, Welcome home, Dita or Reza. Gelas-gelas kristal berisi jus mangga, dan tumpeng mini dari catering langganan perumahan. Semua orang tersenyum, kecuali aku, yang tersenyum lebih lebar. Aku berdiri di samping Ibu Sinta, blazer hitam sudah dilepas, diganti cardigan krem lembut. Rambutku kini tergerai santai. Di tangan kanan, kunci rumah asli, emas, berukir inisial ayah. Di tangan kiri, secari kertas beraroma mawar, surat terakhir yang akan kusampaikan. Bu Laras, satu foto dulu yuk. Seru Dita, mengangkat ponsel. Kami berpose. Aku di tengah, Reza dan Dita di samping, orang tua mereka di belakang, Pak Wawan dan Bu RT di pinggir. Klik. Foto itu langsung ku-upload ke Instagram pribadiku.
Caption. Rumah baru. Hidup baru. Terima kasih ayah. Terima kasih Pondok Indah. Hati kuning new chapter. Tag Dita Reza Home. Akun baru mereka. Notifikasi langsung banjir. Laras Queen. Andika mana? Wajah dengan air mata bahagia. RP45M Cash? Gila. Aku matikan komentar. Reza mendekat. Menepuk pundakku pelan. Bu, serius. Terima kasih. Rumah ini impian kami. Kalau ada apa-apa, kami selalu ada. Aku mengangguk. Kalian berhak bahagia di sini. Rawat kolam koinya. Ya, mereka sudah jadi keluarga. Dita memelukku hangat. Kami janji. Dan, kalau butuh teman ngopi, apartemen Sudirman kan dekat. Aku tersenyum tulus. Deal. Pukul 18.30. Semua tamu pamit satu persatu. Satpam mengantar mereka ke gerbang. Aku tinggal sebentar, sendirian di ruang tamu yang kini terasa asing tapi damai. Aku berjalan ke lemari atas di dapur, mengambil kotak kecil yang sudah kusiapkan sejak pagi. Gelang emas inisial, R, cincin kawin flash drive catatan baru, tulisan tangan. Untuk tamu spesial, yang mungkin kembali. Nikmati. L. Aku letakkan di laci kamar utama, tepat di atas album foto pernikahan yang masih tergeletak. Laci kututup rapat, tapi kutinggalkan celah 2 cm, cukup untuk membuat penasaran. Pukul 18.45. Aku keluar rumah terakhir kali. Kunci emasku serahkan ke Reza di teras. Ini kunci utama. Yang lain sudah diganti silinder. Selamat menempati. Reza mengangguk hormat. Terima kasih, Bu. Semoga sukses selalu. Aku melangkah ke mobil sewaan. Alphard hitam masih menunggu. Sopir membukakan pintu. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke rumah. Lampu-lampu menyala hangat. Tawa Dita terdengar dari dalam. Aroma kue tart masih menempel di udara. Aku masuk mobil. Pintu tertutup. Mesin menyala. Kami melaju keluar gerbang. Satpam mengangkat tangan hormat. Pukul 19.15. Aku tiba di apartemen Sudirman. Lift membawaku ke lantai 28. Pintu terbuka. Ruang tamu minimalis. View kota berkilauan. Aroma kopi Toraja yang baru kus eduh. Di meja kerja. Laptop terbuka. Rekening bank menunjukkan 4.500 juta rupiah clean or clear. Ponsel bergetar. Pesan dari Andika. Nomor baru. Lar. Aku salah. Maaf. Rina pergi. Aku sendirian di kontrakan. Bisakah kita bicara? Aku ketik balasan. Lalu hapus. Ketik lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Rumah itu bukan milik kita lagi. Hidupmu juga bukan. Bloker. Pukul 20. Aku mandi air hangat. Ganti piyama sutra putih. Di balkon, angin malam Jakarta menyapa. Aku buka dompet, keluarkan foto kecil. Aku dan ayah di rooftop rumah itu, 10 tahun lalu. Ayah tersenyum, tangannya di pundakku. Aku berhasil, yah, bisikku. Rumah aman di tangan orang baik. Dan aku, bebas. Pukul 21.30. Aku buka aplikasi propertiku. Rumah Pondok Indah sudah bertanda, sold. Di kolom catatan, transaksi sukses. Pemilik baru bahagia. Pukul 22. Aku kirim satu pesan terakhir, ke alamat email lama Andika, yang pasti masih dia buka. Subjek, kartu ucapan. Selamat menempati bekas. Yang baru selalu lebih bersih. Laras. Lampiran. Foto kue tart Dita Reza. Dengan tulisan, Welcome Home. Matikan ponsel. Pukul 23. Aku tidur. Tanpa beban. Tanpa mimpi buruk. Hanya suara AC pelan dan detak jantung yang tenang. 3 hari kemudian. Kabar dari Pak Wawan. Andika pindah ke kontrakan di Tebet. Gaji dipotong karena skandal Rina menghilang. Katanya ke Medan. Tanpa sepatu Chanel, video teatrikal sudah 50.000 views, jadi meme di X. Bawa pelakor, pulang bawa koper. Aku tersenyum.
Lalu hapus chat. Penutup manis selesai. Rumah dijual. Harga diri dibayar lunas. Dan aku pulang. Ke apartemen baru. Ke hidup baru. Ke versi diriku yang tak lagi menoleh. 11 Desember 2025, 3 bulan kemudian. Pagi itu, sinar matahari pagi menyusup melalui jendela kaca tempret penthouseku di SCBD, lantai 52. Aku, Laras Wulandari, bangun dengan aroma kopi Arabica premium yang otomatis terseduh oleh mesin Nespresso pintar. Tidak ada lagi suara hujan deras yang menyedihkan. Tidak ada lagi dinding rumah warisan ayah yang penuh retak kenangan. Hanya hembusan AC tenang, view 360 derajat ke Cakrawala Jakarta yang sibuk, dan saldo rekening yang membuatku tersenyum setiap pagi. Penthouse ini, luas 250 meter persegi, 3 kamar tidur, jacuzzi infinity pool pribadi, kubeli cash 3,2 miliar rupiah tepat sebulan setelah penjualan. Sisa dana? 1 miliar rupiah untuk investasi saham blue chip, 300 juta rupiah untuk mobil Mercedes-Benz G-Coupe baru berwarna pearl white, dan sisanya di deposito berbunga tinggi. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah wanita mandiri berusia 32 tahun dengan portofolio properti yang tumbuh 15% per kuartal. Aku berjalan ke balkon, mengenakan kimono sutra putih, rambut basah usai mandi. Di bawah sana, hiruk-pikuk Sudirman seperti semut kecil. Ponselku berdering, panggilan video dari Dita. Pagi, Bu Laras. Lihat nih, kolam koinya tambah banyak ikan. Layar menunjukkan taman belakang rumah Pondok Indah. Ikan koi oranye berenang riang. Dita hamil 6 bulan dengan perut membuncit manis. Reza di belakang, memeluk istrinya. Kami lahirkan bayi di sana, Bu. Namanya Laras. Terima kasih inspirasi. Aku tertawa hangat. Selamat. Kirim foto Kristeningnya ya. Setelah panggilan, aku buka email. Surat cerai dari pengacara Andika. Gugatan perceraian no contest. Harta Gonogini. 0. Alasan. Kesepakatan mutual. Aku tanda tangan digital. Kirim balik. Proses selesai dalam 48 jam. Tidak ada harta Gonogini karena rumah sudah dijual sebelum gugatan. Legal. Berkat Ibu Sinta. Andika dapat apa yang dia bawa. Utang kartu kredit 150 juta rupiah dan reputasi hancur. Aku ingat hari pengadilan 2 minggu lalu. Andika muncul sendirian. Rambut acak-acakan. Jas murahan. Hakim membaca rekaman CCTV. Pengkhianatan terbukti. Perceraian dikabulkan. Andika menunduk. Tak berani tatap mataku. Rina? Tak hadir. Katanya kabur ke Medan. Tinggalkan Andika dengan tagihan hotel Bali. Sekarang, aku buka X, dulu Twitter. Video teatrikal masih viral. 250.000 views. Hashtag Laras Queen trending nasional. Komentar terbaru. Inspirasi wanita kuat. Buku ini kapan keluar? Andika sekarang sales properti door to door. Karma. Aku retweet 1. Terima kasih dukungan. Hidup baru dimulai. Bicep kekar. Followersku melonjak ke 50.000. Tawaran endorsement. Skincare brand. Seminar motivasi wanita. Aku pilih yang mana? Semua. Siang itu, aku rapat di kafe rooftop Sudirman. Pengacara baru, pria tampan bernama Arga, hadir dengan proposal. Bu Laras, gugatan Andika atas penjualan rumah ditolak Mahkamah Agung. Bukti CCTV tak terbantahkan. Plus, kompensasi 200 juta rupiah dari dia atas pencemaran nama baik. Aku angkat gelas latte. Cheers. Transfer ke Yayasan Beasiswa Anak Yatim. Malam harinya, pesta kecil di penthouse. Tamu, Dita Reza, via Zoom. Ibu Sinta, Pak Wawan, Bu RT. Menu, sushi premium, anggur vintage. Bu, rumah kami sekarang surga kecil. Cerita Dita. Bayi lahir bulan depan. Kami pasang plakat di foyer. Terima kasih Laras Wulandari. Pak Wawan angkat gelas. Komisi terbaik seumur hidup. Pukul 22. Tamu pulang. Aku duduk sendirian di jacuzzi. Air hangat bergelembung.
Ponsel terakhir. Notifikasi email. Subjek. Kartu ucapan dari alamat lama. Pengirim. andika.pratama@gmail.com. Lar. Aku dikontrakan Tebet. Kerja serabutan. Rina tinggalkan aku. Maaf atas segalanya. Selamat hidup baru. Aku ketik balasan. Terima kasih. Yang baru selalu lebih bersih. Jangan hubungi lagi. Hapus email. Blokir permanen. Aku bangun dari jacuzzi, keringkan tubuh, lihat cermin. Wanita percaya diri, mata berbinar. Di meja samping, foto ayah, bingkai emas. Yah, aku bahagia sekarang. Epilog, 6 bulan kemudian, Juni 2026. Aku luncurkan buku, Rumah yang Tak Lagi Milik Kita. Bestseller, 100.000 eksemplar. Andika, bekerja satpam di mall. Ironis. Rina, menikah lagi. Tapi gosip bilang, karma datang. Aku, menikah dengan Arga. Bulan madu Dubai. Rumah pondok indah. Dikunjungi setiap ulang tahun. Sebagai tante Laras kecil. Hidup baru. Lebih cerah. Lebih kuat. Lebih milikku. The End.